Adobe Max 2024 is here. Awalnya gue cuman mau ngebahas fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Adobe Creative Cloud 2025. Seperti yang teman-teman tahu, ya setiap ada Adobe Max pasti ada update atau haul besar-besaran di aplikasi Adobe Creative Cloud. Tapi setelah gue tonton lagi keynote-nya, gue pengen bahas lebih dari fitur-fitur barunya. Apa itu? Langsung aja kita ke videonya. Hey guys, selamat datang di Keylearn. Kalau kalian baru di sini, gue biasanya ngebahas penggunaan tools desain seperti Adobe Illustrator, CapCut, Affinity, dan lain sebagainya. Dan yang terbaru yaitu adalah tutorial atau belajar Adobe InDesign. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi atau di atas sini kali ya. Sekilas tentang Adobe Max, bagi yang belum tahu, Adobe Max itu adalah acara tahunannya Adobe yang temanya selalu merayakan kreativitas. Makanya di acaranya itu nggak cuma ada update aplikasi, tapi ada juga eksibisi, booth-booth, serta pembicara dari seluruh dunia yang ngasih materi serta sharing-sharing yang mantap. Dan kalau datang ke sananya langsung tuh mungkin feel-nya kayak ke IDFest atau USS Fit gitu kali ya. Ya semoga sih kita bisa ke sana semuanya. Oke, bagi teman-teman yang pengen tahu tentang apa aja sih update aplikasinya di Adobe Max kali ini, gue akan buat recap singkatnya. Untuk versi fullnya, terutama untuk Adobe Illustrator dan Adobe InDesign, akan gue buat video tersendiri. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Yang pertama, kelihatan yaitu dari splash screen-nya yang jadi lebih bold dengan warna merah di tulisan Adobe-nya. Dan gue ngerasa jadi lebih rounded ya si ujung-ujung splash screen-nya itu, serta tentunya artwork yang baru di setiap aplikasinya. Kedua yaitu refreshment look dari workspace-nya yang kelihatan sih sebenarnya di sini Premiere ya. Jadi lebih colorful dan lucu gitu, nggak lagi kayak aplikasi jadul tahun 2000-an. Dan looks ini juga terlihat di aplikasi-aplikasi lain yang lebih baru seperti Adobe Neo misalnya. Dan harapan gue sih looks dan feel kayak gini bisa diterjemahin atau diaplikasikan ke aplikasi-aplikasi Adobe lainnya. Ketiga yaitu update fiturnya. Kalau update fiturnya yang gue lihat secara general itu adalah lebih ke fitur yang udah ada sebelumnya itu di-expand ke aplikasi lainnya. Contohnya gimana bang? Contohnya Generative Expand ini yang awalnya ada di Photoshop, sekarang dia ada di InDesign dan juga di Premiere. Serta Generative Remove yang ada di Photoshop awalnya jadi ada di Lightroom setelahnya. Yang terakhir itu yaitu fitur AI-nya yang disesuaikan untuk tiap aplikasi. Contohnya yaitu Generative Fills. Kalau di Photoshop kita bisa generate gambar dan menghapus gambar seperti kabel listrik ini. Nah di Adobe Illustrator ini fungsinya sedikit beda. Kita bisa nge-generate gambar juga tapi yang vector based. Dan bisa nge-fill sebuah shape kosongan hingga ada isinya kayak gini yang tentunya vector based juga. Kira-kira gitu aja untuk update-nya, lebih ke banyak gimmick sebenarnya daripada fungsi yang fundamental seperti benerin codingannya biar nggak sering crash atau lag. Nah, yang lebih menarik untuk dibahas menurut gue yaitu terkait engine AI mereka yaitu Adobe Firefly yang cukup getol di-develop di tengah perang AI saat ini. Teman-teman ingat nggak? Pas itu Adobe kan pernah dihujat habis-habisan terkait term of use mereka yang menyatakan kalau Adobe bisa menggunakan karya yang kita buat untuk mentrain atau sebagai data training mesin Adobe Firefly. Ingat kan? Nah, di sini mereka tuh kayak ngeklarifikasi bahwa engine AI mereka yaitu Adobe Firefly itu ditrain dengan cara yang etis secara moral. Dia menggunakan data dari license image atau image yang terlisensi, kemudian public domain image atau image yang sudah menjadi milik publik, hanya karya atau gambar yang sudah ada izinnya, sehingga hasilnya aman dan bisa untuk kebutuhan atau penggunaan komersial. Dan mereka di sini tuh ngomong ini nggak sekali aja, tapi beberapa kali yang gue lihat. Training our Firefly generative AI models only on licensed and public domain content so that we can design a commercially safe solution. We're going to give you the choice to tag your content as not allowed for generative AI training. We only train when we have permission. We do not train on customer content. We do not scrape the internet. Seakan-akan nekenin bahwa engine Firefly kita ini aman dan baik. Oh iya, Firefly ini udah ada model terbarunya ya, yaitu model video. Setelah kita ngelihat gimana hebatnya Sora AI untuk mengenerate video, akhirnya Adobe nyemplung juga ke generative video ini. Kalau lihat dari demonya sih cukup oke ya, bahkan bisa ngerti dengan prompt yang cukup detail.
Di sisi lain, Adobe berstatement bahwa generative AI yang mereka kembangkan ini sebagai alat tambahan atau alat bantu untuk kita sebagai manusia untuk lebih bisa mengeksplor sisi kreatif kita. Bukan sebagai pengganti kita sebagai entitas yang kreatif. Makanya yang kita lihat sekarang fitur AI di keluarga Adobe ini lebih banyak sebagai add-on atau fitur tambahan dalam aplikasi mereka. Menurut gue ini statement yang membuat kita sebagai user tahu bahwa Adobe ini ada di pihak mana dalam dunia AI. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killearn pada video kali ini. Ini dia. Dan yang terakhir di sini Adobe cukup pede ya untuk bilang ini sebenarnya. Mereka itu kalau dalam proses kreatif itu udah ngerangkul gitu ke semuanya. Kalau di awal-awal mereka kan ngebuat aplikasi itu sebagai aplikasi yang creating alias aplikasi yang ngebuat desain. Kemudian di era Creative Cloud mereka ngebuat aplikasinya dan usernya untuk collaborating satu dengan yang lainnya. Alias berkolaborasi kerjasama dalam berkarya. Dan sekarang di era AI ini mereka bilang bahwa aplikasi mereka itu atau gue bilang AI tools mereka itu sebagai concepting tools alias alat atau tools untuk mengkonsep sesuatu sebelum akhirnya kita sebagai insan kreatif membuat karya dan berkolaborasi dengan insan kreatif lainnya. Kelas. Adobe kelas banget. Jago banget bikin narasinya seakan mereka bikin standar baru ya untuk apps design, creating, collaborating, pakai AI-an, sekarang langsung ke concepting. Adobe sebagai concepting tool ini nggak cuma basa-basi narasi belaka. Bisa dilihat gimana si Firefly ini udah di built-in di Adobe Photoshop dengan fitur-fitur yang menurut gue emang kayak orang nyari inspirasi sebelum ngedesain sesuatu gitu. Tapi kali ini ya menggunakan AI. Selain itu mereka juga ngetis beberapa project yang sedang mereka kembangkan atau kerjakan yang harapannya bisa diimplementasi dengan cepat ke program-program Adobe lainnya. Untuk project apa yang ditis mungkin gue akan bikin video lain karena cukup banyak dan juga cukup seru. Gimana menurut teman-teman Adobe Max kali ini? Terutama statement-statement mereka terkait AI dan kejumawaan aplikasinya sebagai concepting tools. Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja, saya Kemal dari Killearn dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe YouTube channel Killearn. Dan saya Kemal mau ngasih tahu bahwa Killearn membuka fitur membership di mana kalian bisa mendukung atau mensupport Killearn secara lebih dengan menjadi member. Ada 3 penawaran mulai dari pembelajar Rp10.000, pengen pro Rp50.000 dan serius pro Rp150.000. Masing-masing punya manfaat atau benefit tersendiri yang khusus untuk member. Kalau kalian tertarik bisa langsung klik tombol join atau bergabung di bawah sini. Terima kasih.